Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, mari kita haturkan syukur kepada Allah yang telah memberi kita limpahan nikmat dan taufik, membimbing langkah-langkah kita selalu dalam kebaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat Islam yang istiqomah hingga hari akhir nanti. Sobat Alfi, kita umat Islam sedang menyambut kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib untuk setiap muslim. Puasa Ramadan adalah ibadah yang jadi keharusan dan termasuk dalam rukun Islam. Seorang muslim akan dicatatkan pahala jika menjalankan ibadah puasa dan dicatatkan dosa jika meninggalkannya. Puasa terasa tidak lengkap tanpa kehadiran sahur. Kita yang terbiasa makan 3 kali sehari tentu membutuhkan sahur ketika memiliki niat untuk berpuasa. Tanpa sahur, kekuatan fisik selama berpuasa akan lebih mudah lelah dibanding jika didahului dengan sahur. Ijma atau kesepakatan ulama menetapkan bahwa orang-orang yang hendak berpuasa disunahkan untuk makan sahur. Meskipun tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa, para ulama menyepakati bahwa berpuasa dengan makan sahur lebih utama dari berpuasa tanpa makan sahur. Kata sahur bermula dari kata sahar dalam bahasa Arab, artinya akhir malam atau waktu menjelang subuh. Sahur ialah aktivitas makan dan minum pada waktu sebelum subuh dengan niat untuk berpuasa pada hari itu. Sahur dianjurkan untuk diakhirkan atau menjelang imsak, karena dengan begitu orang yang selesai sahur akan menunggu waktu subuh tiba. Bisa digunakan untuk beribadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, ataupun zikir dan lainnya. Hadis keutamaan sahur salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man aroda ayyasuma falyatasahhar bisyai'in." Barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersahur, meski hanya dengan seteguk air saja. Sahur merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Islam, sehingga dijadikan anjuran bagi orang-orang yang hendak berpuasa. Sahur memiliki banyak keutamaan loh Sobat Alfi, terutama pada bulan Ramadan. Yang pertama, makan sahur itu berkah. Yang dimaksud berkah adalah turun dan tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu. Berkah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan manfaat di dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa berkah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika kita taat padanya. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tasakharu fa inna fis suhuri barokatan." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, malaikat bersolawat untuk orang yang sahur. Rasulullah SAW pernah berkata, Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis itu ada sebuah pelajaran, yaitu bahwa Rasulullah SAW sangat gigih membuat umatnya gembira dengan sholawat Allah kepada mereka dan permohonan ampun dari para malaikat dengan sebab makan sahur. Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna mengatakan, sholawat Allah kepada mereka adalah kasih sayangnya kepada mereka.
Sedangkan sholat para malaikat kepada mereka adalah permohonan ampun untuk mereka. Maka siapa saja yang tidak sahur, ia terhalang dari rahmat Allah dan dari permohonan ampun para malaikat untuk mereka pada waktu tersebut. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang terhalang dari kasih sayang-Mu dan terhalang dari permohonan ampun para malaikat untuk kami. Kabulkanlah wahai Rabb, wahai yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Yang ketiga, pembeda puasa orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Sobat Alfi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan pembeda puasa antara orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani, di mana perbedaannya yaitu terletak pada hukum dan waktunya. Para ahli kitab terdahului memulai ibadah puasa sesudah bangun tidur. Berbeda dengan kaum muslimin, terdapat sunnah makan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu sahur adalah waktu terbaik untuk bertaubat dan memohon ampun dan disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya menjelaskan bahwa waktu sahur adalah waktu tepat untuk berdoa dan lebih dikabulkan sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun di langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan kita untuk disiplin dengan meletakkan nilai-nilai keutamaan yang istimewa di waktu-waktu tertentu, seperti waktu sahur. Ketika kita dianjurkan berusaha mengalahkan diri sendiri untuk bangun sebelum matahari terbit dan mengisinya dengan hal-hal baik, jika kita menyadari pentingnya waktu, tentu kita akan menjadi umat yang berperadaban maju. Sekian kultum dari saya, Muhammad Musa dari kelas 3B. Semoga Allah senantiasa teguhkan hati kita untuk berbuat baik. Kue cucur, kue nangka. Jangan lupa sahur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif.